Wa fi hadisin akhar, nah di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ghuraba'u, orang yang asing itu nasun qalilun salihuna baina nasin kasirin, ya. Manusia yang sedikit yang baik di tengah manusia yang banyak. Mayyubghiduhum aksaru mimma yuhibbuhum, ya. Orang yang membenci mereka itu lebih banyak daripada orang yang mencintai mereka. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, rekan santri yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita berada pada halaman 141, masih pada Kitabul Ilmi, ya. Sebelumnya kita bacakan dulu Al-Fatihah kepada sahibu hadal kitab ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-lafdzul khamisu al-hikmatu, ya. Lafaz yang kelima, ya, adalah istilah hikmah, ya. Jadi ini pembahasan kita masih seputar istilah-istilah ilmu agama yang sudah berubah dari ta'rif yang sesungguhnya, yang sebenarnya sebagaimana para sahabat dan salafun shalih inginkan. Jadi sekarang istilah ilmu agama yang sudah bergeser itu yang kelima adalah al-hikmah, ya, kata hikmah, ya. Jadi hikmah ini terkait dengan ta'rifnya itu berbeda-beda para ulama di bidang mereka masing-masing, artinya sesuai dengan bidang mereka. Ada definisi atau terminologi hikmah menurut ulama ahlus syar'i atau yang disebut dengan fuqaha, ada juga versi ulama ahlil haqiqah, ada juga versi hukama, ya. Jadi para ulama ini berbeda pendapat terkait dengan ta'rif hikmah ini, ya. Jadi kalau versi ulama-ulama ahlus syariah, ya, atau fuqaha, mereka rata-rata mendefinisikan kata hikmah itu sesuai dengan tafsir ayat yang ada kata hikmah di dalamnya. Di antaranya adalah nubuwah. Pada ayat yang mengatakan wa atahul mulka wal hikmah. Jadi al-hikmah di situ para mufassir mengatakan adalah an-nubuwah. Ada juga yang mengatakan bahwa as-sunnah, ya, sesuai tafsir ayat yang mengatakan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, ya. Hikmah di situ tafsirnya adalah as-sunnah. Ada juga yang mengatakan ulumul Quran sesuai ayat yang mengatakan yu'til hikmata may yasha. Jadi ini ta'rif di menurut ulama-ulama fuqaha, antara satu dengan yang lain pun itu berbeda-beda terkait hikmah ini. Nah, versi ulama ahlul haqiqah, ya, mereka membagi kata hikmah itu kepada 5 bagian kalau saya tidak salah, ya, ta'rifnya. Ada yang disebut dengan hikmah al-mutlaqah atau hikmah secara mutlak, yang mana itu menurut mereka adalah pengetahuan terhadap sesuatu, ya, sesuai faktanya, ya, sesuai sebenar-benarnya sesuatu itu. Nah, itu disebut dengan hikmah mutlak. Kemudian ada juga yang disebut dengan hikmah mantuk versi mereka, hikmah yang diucapkan. Nah, menurut mereka hikmah yang diucapkan ini adalah ilmu syariat. Kemudian yang ketiga adalah hikmah maskut,
Hikmah maskut ini adalah hikmah yang tidak diucapkan. Nah, ini menurut mereka adalah tentang asrarul hakikah, ya, rahasia-rahasia hakikat. Kemudian yang keempat adalah hikmah mujarradah. Nah, hikmah mujarradah ini versi ulama ahlu hakikah adalah yaitu ketidaktahuan kita terhadap hikmah sesuatu itu. Nah, artinya ada sesuatu wujud yang kita tidak tahu hikmahnya apa. Nah, biasanya mereka mencontohkan seperti kekal di dalam neraka. Itu hikmahnya apa? Itu kita tidak ketahui. Menurut mereka ini disebut dengan hikmah mujarradah. Ada juga yang disebut dengan hikmatul jami', ya, hikmah yang meliputi, ya, hikmah secara global. Nah, versi ulama ahlu hakikah hikmah ini adalah ya ilmu pengetahuan terhadap yang hak, kebenaran dan pengamalannya, dan ilmu pengetahuan terhadap kebatilan dan juga meninggalkannya. Nah, ini disebut dengan hikmatul jami'ah. Jadi versi ulama ahlu hakikah juga itu membagi kata hikmah ini kepada beberapa bagian, beberapa macam, ya. Nah, kalau ulama hukama, para hukama mengatakan bahwa hikmah itu adalah suatu upaya pemikiran yang menyampaikan kepada satu kesimpulan bahwa segala sesuatu itu ada dan mempunyai tuntutan untuk diketahui, ya. Yang mana kalau kita ketahui tuntutan sesuatu itu, nah maka itu yang kemudian membuat kita berbeda dengan yang lainnya, yang membuat kita menjadi mulia, yang membuat kita berbeda dengan hewan, dengan manusia pada umumnya. Nah, ini ta'rif tentang hikmah versi beberapa ulama di bidang mereka masing-masing. Nah, istilah hikmah inilah kata Imam Al-Ghazali yang bergeser dari ta'rif yang sesungguhnya, ya, sudah tidak lagi seperti apa yang dimaksud oleh para pendahulu. Fa inna ismal hakim, nah karena sesungguhnya ya nama al-hakim, ya, istilah al-hakim, orang yang mahir terkait dengan hikmah, sara yutlaqu ala tabibi. Nah, itu sudah menjadi mutlak ke atas tabib, ya, ke atas seorang yang pandai mengobati. Jadi seorang tabib itu dikenal sebagai seorang hakim, ya. Wasyair, dan begitu juga para penyair, orang-orang yang punya kepakaran dalam masalah retorika, bahasa atau pujanggalah. Wal munajjim, dan juga orang-orang ahli nujum, yang ahli perbintangan, para dukun, paranormal, kurang lebih seperti itu. Hatta ala alladhi yudahrijul qur'ata ala akuffis sawadiyah fi syawari'it turuq, ya. Bahkan sampai ke atas yang, ya, menggulung, ya, undian pada tangan-tangannya orang hitam, maksudnya orang-orang awam ini, orang-orang, ya, para masyarakat petani yang awam, fi syawari'it turuki, pada jalan-jalan pasar, ya, jadi gang-gang jalanan yang ada di pasar. Kalau saya tidak salah seperti itu di dalam kitab Al-Ithaf Sadah, ya. Jadi maksudnya ini seperti apa? Kurang lebih lah maksudnya ini adalah orang-orang yang semacam kalau zaman kita, ya, yang mengumpulkan undian lotre lah, ya, yang menyebarkan undian lotre kepada orang-orang awam, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin bahasa kita, ya, seperti penjual obat yang ada di pasar-pasar itu. Nah, ya, mereka ini orang-orang yang seperti ini bahkan itu dikategorikan sebagai orang hakim, seorang yang mempunyai ilmu hikmah, kurang lebih seperti itu. Khair. Wal hikmatu, nah hikmah itu sesungguhnya adalah yallati asnallahu azza wa jalla alaiha, adalah apa yang Allah itu memuji, menyanjung azza wa jalla alaiha, ke atasnya. Artinya ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sangat mulia. Nah, maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali ini, ya, tentunya tidak seperti yang beliau sebutkan tadi di atas, ya. Walaupun mungkin, ya, satu sisi ketabiban itu, ya, kedokteran itu merupakan sesuatu yang boleh dikata bagian daripada ilmu yang bagus, ya, tetapi kemudian hikmah itu diarahkan kepada tabib tok misalnya, nah itu yang tidak baik, atau diarahkan kepada syair, itu yang tidak baik, atau kepada munajim dan seterusnya. Oke.
Nah, kata Imam Al-Ghazali, ya, hikmah itu adalah sesuatu yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqala, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Ya, siapa yang diberikan kepada dia hikmah, maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada istilah hikmah itu. Okey. Artinya hikmah itu adalah suatu ilmu yang mulia, tidak seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal hikmati yata'allamuha ar-rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Ya. Satu kalimat daripada hikmah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipelajari ia oleh seorang laki-laki, khairun, itu lebih baik bagi dia daripada dunia dan segala apa yang ada padanya. Nah, saking luar biasanya, saking mulianya ilmu hikmah itu. Okey. Fanzur, lihatlah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, malladzi kanatil hikmatu ibaratan anhu. Ya, apa yang adanya hikmah itu ibarat anhu, tentang ia. Ya, artinya apa? Artinya ya, ternyata hikmah itu di zaman beliau itu sudah merupakan suatu ibarat kepada sesuatu yang sebenarnya tidak seperti apa yang menjadi tuntutan sesungguhnya kata hikmah itu, ya, seperti munajim, syair lah, tabib lah, dan lain sebagainya. Wa ila madza nukila, dan kepada apa ia dipindahkan, dinukilkan, artinya dari sesuatu yang baik kepada sesuatu yang kemudian tidak baik. Okey. Wa qisbihi baqiyatal alfazi, dan samakanlah dengannya baqiyatal alfazi, lafaz-lafaz atau istilah-istilah ilmu agama yang lainnya, artinya yang selain daripada yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam pembahasan-pembahasan ini, yaitu yang pertama adalah kata fikih, istilah fikih, kemudian kedua adalah istilah ilmu, kemudian ketiga adalah istilah tauhid, kemudian keempat adalah istilah tazkirah, dan yang kelima adalah istilah hikmah. Ini semua sudah berubah, kata beliau. Nah, yang lainnya juga, yang selain daripada yang beliau sebutkan, kurang lebih seperti itu, kata beliau. Baqiyatul alfaz, ya, lapas-lapas yang lain juga itu, ya, samakan saja dengan yang begini-begini. Artinya ada beberapa yang tidak disebutkan oleh beliau, yang kurang lebih hampir sama kasusnya dengan yang disebutkan oleh beliau di sini, sudah terjadi pergeseran. Itu maksudnya. Wahtariz anil ightirari, dan berhati-hatilah, ya, elakkanlah diri anil ightirari, dari terpedaya, ya, bitalbisati ulama isu, karena kerancuannya, karena menyamarkannya, ya, ulama-ulama yang yang tidak baik. Artinya yang disebabkan oleh ulama-ulama yang tidak baik, ya, kemudian ini yang menyebabkan terjadinya kerancuan yang berdampak kepada generasi yang setelahnya, bisa saja membuat mereka itu terpedaya. Dikira ini adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak, ternyata tidak baik. Siapa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan adalah ulama-ulama ulama-ulama yang tidak benar. Fa inna syarrahum a'dhamu 'ala din, sesungguhnya keburukan mereka itu lebih besar ke atas agama, min syarri syayatin, daripada keburukan para setan. Luar biasa. Waliyadzubillah. Idz syaitanu, karena setan itu biwasitatihim, melalui perantara mereka, yatadarra'u ila intiza'id din, ya, dia menjadikan sarana kepada mencabut agama. Artinya setan itu, ya, melalui perantara ulama-ulama dia cabut agama itu, min qulubil khalqi, dari hati para makhluk, hati hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahayanya. Walihada, oleh karena itulah, kata Imam Al-Ghazali, lamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam an syarril khalqi, terkait dengan yang paling buruknya makhluk, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak mau menjawab. Jadi ada orang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa kira-kira makhluk hamba Allah yang paling buruk? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjawabnya. Wa qala, dan beliau berkata pada saat itu, Allahumma ghufran, ya Allah ampunilah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta kurrira alaihi, sampai diulang-ulang itu ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang itu bertanya lagi, siapa manusia yang paling buruk wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunilah.
Siapa manusia yang paling buruk? Wahai Rasulullah, kata Rasulullah, ya Allah ampunilah. Diulang-ulang terus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Summa qala, kemudian beliau berkata setelahnya, hum ulama usuk, mereka itu adalah ulama-ulama yang tidak baik, ulama-ulama yang tidak benar, ulama-ulama yang buruk. Wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik. Khair, faqad arafta al-ilma al-mahmuda wal madmuma wa masar al-iltibas. Sungguh engkau telah tahu ilmu yang terpuji, wal madmuma dan yang tercela, wa masar al-iltibas dan terjadinya kerancuan antara ilmu terpuji dengan ilmu yang tercela. Artinya Imam Al-Ghazali di sini menegaskan lagi bahwa kita sebagai pembaca kitabnya itu ya sekarang sudah sadar setelah membaca kitab beliau atau penjelasan beliau sebelum-sebelumnya, kita sudah tahu mana ilmu yang terpuji dan mana ilmu yang tercela, dan yang mana yang menjadi samar, yang menjadi rancu antara ilmu yang terpuji dan yang tercela. Wa ilaika, nah sekarang kepadamu, kata beliau, al-khiratu, al-khiyarah, ya itu pilihan, fi antanzura li nafsika, ya pada bahwasanya engkau melihat linafsika untuk dirimu. Ya, sekarang pilihannya ada di tanganmu, lihat untuk dirimu. Fataqtadiya bis salaf, ya engkau mengikuti ulama salafkah, au tatadalla bihablil gururi, ataukah engkau mengekor, ya mengikut bihabli terhadap hablil gurur, ya perangkap yang memperdaya, ya tali yang memperdaya, wa tatashabbaha bil khalaf, dan engkau menyerupai dengan orang-orang khalaf, generasi-generasi terbelakang, bukan generasi-generasi yang terdahulu yang salaf. Artinya apa? Imam Al-Ghazali rahimahullah taala memberikan pilihan kepada kita ketika beliau sudah menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan masalah ilmu terpuji dan ilmu tercela dan seterusnya. Pilihan itu ada di tangan kita. Mau ikut ulama-ulama salafkah, atau kita mau ikut kepada mereka orang-orang atau generasi-generasi yang setelahnya. Fa kullu martadahu salaf minal ulumi faqad indarasa. Ya, sesungguhnya ya semua apa yang diridhoi oleh para pendahulu, para salafun salih minal ulumi, daripada ilmu-ilmu agama itu qad indarasa, itu telah hilang, ya telah musnah, telah terhapus. Nah, itu menurut beliau ya. Wa ma akabban nasu alaihi fa aktsaruhu mubtada'un muhdasun. Dan apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi kelarutan orang-orang, artinya orang-orang larut di situ, alaihi ke atasnya, fa aktsaruhu itu kebanyakannya mubtada'un, sesuatu yang bid'ah, muhdasun sesuatu yang dimunculkan, sesuatu yang direkayasa, dikarang-karang, dan sesuatu yang ditimbul-timbulkan. Nah, artinya apa? Artinya secara tidak langsung di sini juga Al-Imam Al-Ghazali ya ingin mengatakan bahwa aksaruhu, kebanyakannya, ya kebanyakan yang ke belakang ini rata-rata itu keilmuan yang sifatnya bid'ah, yang sifatnya itu kurang lebih muhdas, ya. Artinya apa? Artinya bahwa ya, tidak bisa juga dipungkiri bahwa ilmu agama yang sebenarnya, yang sesungguhnya, ya istilah-istilah yang masih murni, yang tidak bergeser, yang masih banyak mempelajari itu dengan benar, ya itu masih ada, walaupun itu qalil, ya lebih sedikit. Kebanyakannya, kata beliau, rata-rata sudah melenceng, sudah dibedakkan, sudah diihdaskan, kurang lebih seperti itu. Wa qad sahha qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh sah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bada al-islamu ghariban, ya, muncul Islam itu dalam keadaan aneh, dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan ia akan kembali dalam keadaan asing, kama bada'a, sebagaimana dia muncul. Jadi sudah terbukti, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa agama itu kelak akan asing sebagaimana dia muncul di awal-awal itu terasa asing oleh orang-orang pada saat itu, dan dia akan kembali dalam keadaan asing lagi, ya artinya ya sudah seperti saat inilah, kurang lebih seperti itu, di mana ilmu agama itu ya terkesan aneh. Oke. Fatuba lil ghurabai, dan beruntunglah orang-orang yang asing, ya orang-orang yang lain daripada yang lain. Fakila, kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bertanya kepada beliau, wa manil ghuraba'u, siapa itu orang yang asing wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas min sunnati, mereka yang memperbaiki apa yang telah orang-orang rusak ia min sunnati, daripada sunnahku.
Walladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnati, dan mereka yang menghidupkan apa yang orang-orang matikan min sunnati daripada sunnahku. Itulah yang dimaksud dengan ghuraba. Siapa mereka? Sekali lagi dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang masih memperbaiki, berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang-orang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan berusaha untuk menghidupkan apa yang telah dimatikan oleh orang-orang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Amin. Oke. Wa fi khabarin, dan di satu hadis akhirah yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul mutamassikuna bima antum alaihi al-yauma. Ya, al-ghuraba itu adalah mereka yang berpegang kuat terhadap apa yang kalian ke atasnya saat ini di hari itu. Artinya yang berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di masanya. Nah, artinya orang-orang di kemudian hari, ya, di zaman-zaman sekarang, jika memang masih ada yang berpegang teguh kepada komitmen para sahabat, ya, para pendahulu, maka itu dikategorikan sebagai al-ghuraba, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntunglah dia. Wa fi hadisin akhar, nah di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ghuraba'u, orang yang asing itu, nasun qalilun salihuna baina nasin kasirin, ya, manusia yang sedikit yang baik di tengah manusia yang banyak. Mayyubghiduhum aksaru mimma yuhibbuhum, ya, orang yang membenci mereka itu lebih banyak daripada orang yang mencintai mereka. Al-ghuraba, orang yang asing, itu adalah orang-orang yang sedikit, yang baik, yang masih soleh di tengah orang-orang yang banyak. Yang orang-orang membenci dia itu lebih banyak daripada orang-orang yang menyukai mereka. Nah, itulah orang-orang ghuraba. Oke. Wa qad sarat tilkal ulumu, nah sungguh telah jadilah, ya, tilkal ulumu, ilmu-ilmu yang demikian itu, artinya ilmu-ilmu agama yang sudah bergeser istilahnya, yang sudah berubah istilahnya, itu beribatan, itu terkesan sudah aneh, ya, terkesan aneh, ya, seperti fikih, seperti ilmu, seperti hikmah, tadzkirah, tauhid dan lain sebagainya, itu terasa aneh, ya. Bihaisu, ya, dari sisi yumqatu dzakiruha, itu yumqatu dibenci, ya, dicerca, dicela, dzakiruha, orang yang menyebutkannya, ya. Jadi ilmu-ilmu agama lah, bahasa mafhumnya seperti itu, ilmu tauhid, ilmu fikih dan lain sebagainya, ya, ilmu agama lah kurang lebih seperti itu. Nah, itu sudah terasa aneh di zaman beliau, di zaman Imam Al-Ghazali, apalagi zaman sekarang. Nah, bentuk anehnya apa? Ya, ketika orang itu menyebutkan ilmu ini, ya, agama ini, ketika orang menyampaikan ilmu agama ini kepada orang-orang, di ceramahannya, di khutbahnya, di majelis ta'limnya, orang-orang mempelajari ilmu yang seperti ini, nah itu rata-rata itu yumqatu, itu tidak disukai, dibencilah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu tanda kalau ilmu yang seperti ini sudah gharibah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Walidzalika, oleh karena itulah, qala As-Tsauri, berkata Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala, idza ra'aital 'alima katsiral asdiqa, jika engkau melihat orang alim itu banyak sekali temannya, banyak sekali simpatisannya, fa'lam, maka ketahuilah, annahu mukhallid, bahwasanya dia itu orang yang membaurkan diri, artinya orang yang tidak punya pendirian, atau bahasa kasarnya adalah penjilat lah, kurang lebih seperti itu. Li'annahu, karena sesungguhnya, kata beliau, inna taqabil haqqi, apabila dia mengucapkan kebenaran, abghaduhu, maka semua orang-orang akan membenci dia. Maka wajarlah orang-orang yang seperti ini disebut sebagai ghuraba, dan ajaran-ajaran, nasihat, wejangan yang dia sampaikan itu adalah fan-fan ilmu yang dikategorikan sebagai gharibah. Nah, sesuatu yang sudah asing, ya, sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Kalau ada yang berbidang seperti ilmu agama yang seperti ini, maka disebut kolot lah, disebut ekstrim lah, disebut teroris lah, atau semacamnya, dan seterusnya. Nah, ini maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Oke, sampai di situ saja dulu, ya. Nanti kita sambung pada pembahasan yang berikutnya. Kalau saya tidak salah, kita sudah habis pada pembahasan
istilah-istilah ilmu agama yang sudah bergeser, dan kita akan masuk kepada pembahasan terkait dengan ilmu yang terpuji, ya, kadar terpujinya itu apa dan bagaimana. Ya, ilmu memang pada dasarnya terpuji, tetapi kemudian dia bisa saja tidak terpuji kalau melebihi daripada kadarnya atau kurang daripada kadarnya, dan itu kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza billahi taufik, wallahu alam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا رب صل عليه وسلم